Halo. Kami dari kelompok kriminologi akan menjelaskan tentang ilmu kriminologi. Saya Muhammad Afatur Rahman dengan nomor akhir NPM 065. Saya Janua Fatar Mubina dengan 3 NPM akhir 019. Saya Dian Peter Pardosi dengan NPM akhir 021. Saya Nadine Viola dengan NPM akhir 073. Jadi, apa itu kriminologi? Kriminologi adalah studi sistematis tentang sifat, jenis, penyebab, dan juga pengendalian dari perilaku kejahatan, penyimpangan, kenakalan, dan juga pelanggaran hukum. Kriminologi sendiri adalah ilmu sosial terapan di mana seorang kriminolog bekerja untuk membangun pengetahuan atas kejahatan yang berasal dari studi-studi empiris. Kriminologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu, yang bila digabung artinya menjadi ilmu tentang kejahatan. Menurut Erwin Sterland dalam bukunya yaitu Principles of Criminology, kriminologi mempelajari tentang 3 hal, yakni yang pertama pembentukan hukum, yang kedua penyebab kejahatan, dan yang terakhir adalah pengendalian dari pelanggaran hukum. Sejarah kriminologi dimulai pada pertengahan abad ke-19 dengan tokoh-tokoh seperti Cesare Lombroso yang mengusulkan teori tentang penjahat lahiriah. Perkembangan selanjutnya melahirkan aliran-aliran pemikiran utama seperti mazhab klasik, positivis, dan Chicago yang berfokus pada etiologi, kejahatan, dan kemudian berkembang dengan teori-teori lain yang lebih kompleks. Di era modern, kriminologi semakin multidisiplin, mencakup bidang seperti viktimologi dan kriminologi cyber karena kejahatan terus berkembang. Kriminologi tidak hanya fokus pada kejahatan itu sendiri, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang terkait. Ada 4 studi kriminologi. Yang pertama, kejahatan. Kedua, pelaku kejahatan. Ketiga, korban kejahatan. Dan yang keempat adalah reaksi sosial terhadap kejahatan. Lalu untuk apa sih kita mempelajari ilmu kriminologi? Yang pertama tujuannya adalah untuk memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Yang kedua adalah untuk menjelaskan pola-pola kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah untuk merumuskan kebijakan dan program yang efektif untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Lalu ada beberapa paradigma dari para ahli. Yang pertama, menurut Kesat Beccaria, bahwa klasik kejahatan adalah hasil dari pilihan bebas dan rasional. Hukumannya harus sepadan dengan kejahatan. Yang kedua, ada menurut Cesare Lombroso yang dimana positivisme kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali pelaku seperti faktor biologis, psikologis, ataupun sosial. Selanjutnya menurut Emile Durkheim yang dimana sosiologis kejahatan itu sebagai gejala sosial yang disebabkan oleh struktur masyarakat seperti kemiskinan, disorganisasi sosial. Lalu selanjutnya ada menurut Edwin Lemert yang dimana interaksionalisme kejahatan adalah definisi sosial yang dimana seseorang menjadi penjahat karena diberi label oleh masyarakat atau sistem peradilan. Selanjutnya ada konflik kejahatan yang berdasarkan dari Richard Quine di mana konflik kekuasaan ini dan kejahatan didefinisikan oleh kelompok yang berkuasa untuk menekan kelompok yang lemah. Hubungan antara ilmu kriminologi dengan ilmu sosial lainnya menurut Edwin H. Sutherland dalam bukunya yang berjudul Principles of Criminology. Kriminologi adalah ilmu yang bersifat interdisipliner dan tidak hanya berdiri pada hukum. Ia menegaskan bahwa hukum hanya memberi batasan tentang apa yang disebut dengan kejahatan, tetapi penyebab seseorang menjadi pelaku harus dijelaskan melalui ilmu lain. Menurut Sutherland, sosiologi menjadi landasan utama karena kejahatan muncul dari interaksi dan proses belajar dalam lingkungan sosial, seperti yang ia jelaskan dalam teori differential association. Selain itu, ia mengakui peran psikologi untuk memahami kepribadian pelaku, serta ekonomi dan politik, terutama melalui konsep white collar crime yang menunjukkan bahwa kejahatan juga terjadi di kalangan elit. Dengan demikian, Sutherland melihat kriminologi sebagai gabungan antara sosiologi, psikologi, hukum, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan.
Terima kasih.